ma ta'maluna basir. Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala bantuan tentaranya berupa angin yang sangat keras untuk menghancurkan musuh kaum musyrikin dan pasukan-pasukan yang tidak terlihat oleh mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin tentang kejadian di perang Ahzab, di mana itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagaimana kondisinya? Kondisinya sangat mencekam. Karena Nabi Muhammad SAW pada saat itu dan para sahabatnya, kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan dan tidak bisa keluar dari Madinah. Selama berapa hari? Sekitar 24 hari diboikot. Tetapi kalau tidak seperti itu, kaum musyrikin, koalisi musuh tadi akan menyerang dan memerangi Madinah. Makanya di depan pintu masuk Madinah dibuat parit sehingga mereka tidak bisa memasuki kota Madinah. Di kondisi yang sangat mencekam itu, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan, "Idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida." Kata Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang begitu mencekam sehingga gambarannya adalah mereka sedang diuji, digoncang dengan segoncang-goncangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, zilzalan syadida. Keimanan mereka benar-benar tergoncang pada saat itu. Karena bagaimana tidak tergoncang? Mereka diboikot selama 24 hari. Pasukan koalisi sedang mengepung mereka dan ingin menghancurkan mereka. Mereka hanya bisa bertahan di Madinah. Tidak hanya sampai di situ. Ternyata dalam kondisi seperti ini ada dua golongan yang disebutkan oleh Al-Quran. Golongan yang pertama, mereka mengatakan seperti ini. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kondisi yang pertama adalah orang-orang munafik yang ada di dalam Madinah. Mereka menggembosi, menyebarkan isu-isu yang lebih membuat kaum muslimin pada saat itu yang lemah imannya menjadi takut, menjadi khawatir. Jadi ini musuh di dalam selimut. Sudah diserang dari luar, 10.000 sedang siap memerangi kapan saja. Kalau sudah tembus pertahanan kaum muslimin, sudah di dalam pasukan kaum muslimin banyak orang-orang munafik yang menyebarkan isu-isu seperti ini. Apa isunya? Mereka orang-orang munafik mengatakan ketika melihat kondisi yang sangat parah seperti itu, mereka mengatakan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan adalah bohongan, adalah senda gurau. Ya. Mana kata Rasulullah? Ya, mereka ngomongnya gini kurang lebih. Katanya Persia dan Romawi akan takluk. Mana buktinya kita sekarang mau makan aja kesulitan? Ya. Ini Allah dan Rasulnya janjinya janji palsu, kata orang-orang munafik. Tidak hanya sampai di situ. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqum minhum an-nabiyya yaqulun inna buyutana 'auratun wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Di antara mereka pun mengatakan, wahai penduduk Madinah, ya ahla Yathrib, tidak ada tempat di sini, udah pulang aja. Di tempat peperangan kayak gini kita cuma capek doang. Ya, di perbatasan seperti ini kita cuman lelah saja karena mereka benar-benar mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menggali parit itu sampai mereka banyak yang kelaparan. Ya.
Bahkan kisahkan Rasulullah SAW pun ya, terlihat oleh sebagian sahabatnya, terlihat dari mukanya itu muka yang penuh keletihan dan kelaparan. Demikian pun para sahabat, mereka menggali parit dengan sangat heroik. Ada yang membawa batu dengan bajunya, sedikit demi sedikit. Terus mereka lakukan untuk menghalang kaum musyrikin. Di saat itu orang-orang munafik terus mengompori orang-orang beriman untuk pulang aja. Ngapain di sini? Farjimu. Akhirnya sebagian kaum muslimin pun yang lemah imannya kembali ke rumah mereka masing-masing dengan beralasan macam-macam alasannya. Padahal alasan tersebut itu diketahui Rasulullah SAW itu cuma pengen lari dari medan perang saja. Akhirnya mereka pun banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing. Kalau kita baca kisahnya perang Ahzab ini di dalam kitab-kitab sirah, kita akan temukan ya bagaimana orang-orang yang tadinya ingin berjuang tetapi lemah dikarenakan omongan orang-orang munafik. Ya. Baik, selanjutnya golongan yang kedua adalah mereka orang-orang yang beriman. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka melihat hal yang sama sebagaimana yang dilihat oleh orang-orang munafik, yaitu al-ahzab, koalisi musuh dan musyrikin, mereka hanya mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Ya. Bukan membuat mereka gentar dan mereka takut sebagaimana orang-orang munafik tadi. Bahkan orang-orang munafik itu, Pak, ketika sudah takut dirinya, mereka ngajak orang lain untuk ikut takut juga. Nah, itulah kelakuan orang-orang munafik. Atau orang-orang berdosa secara umum, mereka akan mengajak teman-temannya supaya mengikuti seperti mereka. Kenapa? Dengan harapan banyak orang yang mengikuti, perbuatan mereka menjadi dibenarkan. Dan itulah yang terjadi mungkin pada saat ini, di mana kesalahan itu dianggap biasa saja. Karena kenapa? Banyak yang melakukannya. Jadi orang-orang munafik, orang berdosa dari dulu seperti itu kelakuannya. Ngajak orang untuk sekaya dirinya, seperti dirinya. Tapi orang-orang beriman, kita lihat, ketika melihat pasukan koalisi Al-Ahzab tadi, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya terhadap janjinya. Kemudian wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah hal tersebut menambah kecuali menambah keimanan dan ketasliman mereka, penyerahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tinggi keimanan dan ketawakalan mereka semakin kuat manakala melihat pasukan yang berkoalisi tadi. Mereka malah meyakini ini adalah janji Allah yang semakin dekat. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita mengatakan amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan banyak orang-orang yang tidak akan menyukainya. Maka pasti akan banyak yang memeranginya. Dan mereka sudah mendapatkan hal tersebut. Belum sampai di situ, di perang Ahzab ini ternyata ada peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Nadir, orang-orang Yahudi yang melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah SAW yang mereka tinggal di Madinah. Mereka berkhianat. Makanya sangat betul sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejadian di perang Ahzab ini adalah ujian keimanan bagi orang-orang beriman, ujian yang sangat berat. Zilzalan syadidah, di mana kaum mukminin pada saat itu digoncang dengan segoncang-goncangnya keimanan mereka. Kalau bukan dengan iman yang kuat, mereka niscaya akan mengikuti orang-orang munafik. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa